Assalamualaikum Bunda, ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang rasanya enak banget. Ini bisa Bunda jual dengan harga yang murah meriah aja. Selain itu, cara membuatnya juga sangat mudah dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan. Ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide camilan keluarga atau bisa juga sebagai ide jualan. Jika dijadikan ide jualan, insya Allah ini akan laris manis. Yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya. Pertama-tama, Bunda siapkan wortel. Ini wortelnya sedikit aja, cuma sekitar 30 gram. Ini series kecil-kecil ya. Ini seperti dipotong dadu yang kecil banget. Atau kalau Bunda mau menyerutnya dengan serutan sayur yang kasar itu juga boleh, sesuai selera aja. Kalau sudah ini wortelnya, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga daun bawang, 1 batang. Ini saya iris tipis ya. Dan kalau sudah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Juga siapkan 1 siung bawang putih. Ini 1 siung cukup ya Bun ya, karena kita buatnya cuma sedikit. Ini saya giling halus. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini bawang putihnya kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga tahu. Saya menggunakan 4 buah tahu yang ukuran sedang. Ini saya beli di pasar, harga satunya Rp350. Kalau Bunda ada tahu kuning, lebih bagus ya, jadi nanti nggak perlu dikasih pewarna tahunya. Ini tahunya saya haluskan menggunakan garpu aja. Bunda boleh menggunakan alat apapun ya, apalagi kalau sudah membuatnya dalam jumlah banyak untuk jualan. Bunda bisa menggunakan ulekan ataupun blender, jadi lebih mudah mengerjakannya. Kalau sudah ini, tahunya kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga mie kuning. Di sini saya menggunakan mie kuning yang agak tipis ya. Ini saya beli 1 pak, harganya murah banget, cuma Rp10.000. Ini isinya ada 27 keping, jadi 1 kepingnya hanya sekitar 300-an. Ini yang saya pakai cuma 3 keping aja, dan kalau ditimbang 3 keping ini sekitar 55 gram. Jadi hampir mirip dengan mie instan yang ukuran kecil itu ya Bun ya, yang harganya 1.400. Tapi karena ini kita belinya mie kuning tanpa bumbu, jadi bisa lebih murah. Modalnya ini cuma sekitar 1.000-an aja. Mie ini akan saya rebus sampai lunak. Nah, ini yang udah direbus dan sudah saya tiriskan. Kemudian ini akan saya gunting-gunting dulu agar lebih pendek. Jadi nanti lebih mudah ya saat kita membentuk-bentuknya. Alternatif lain, Bunda bisa mengacurkannya terlebih dahulu tadi sebelum direbus. Jadi nanti setelah direbus, ini mie-nya udah pendek-pendek, nggak perlu digunting lagi. Kalau sudah, kemudian masukkan tahu 4 buah yang tadi sudah kita haluskan. Ini kita masukkan semua aja sekaligus. Kemudian masukkan juga wortel yang tadi sudah kita potong kecil-kecil. Juga tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Juga tambahkan bawang putih 1 siung yang tadi sudah kita giling halus. Masukkan juga setengah sendok teh kaldu bubuk, garam setengah sendok teh, lada bubuk 1/4 sendok teh. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Jika sudah rata, kemudian masukkan 3 sendok makan tepung sagu, atau Bunda juga boleh menggantinya dengan tepung tapioka, atau boleh juga dengan tepung maizena. Silahkan ya, gunakan yang paling ekonomis, karena kita akan untuk jualannya harga murah ya, biar modalnya masuk. Kemudian ini kita aduk lagi sampai rata. Di sini saya mengaduknya menggunakan tangan ya, biar lebih mudah dan saya bisa merasakan teksturnya apakah ini sudah pas atau belum. Jika misalnya adonan Bunda ini kadar airnya tinggi dari mie yang tadi sudah direbus, Bunda boleh menambahkan tepungnya ya, lebih dari 3 sendok, sampai didapatkan tekstur yang bagus. Bisa dibentuk-bentuk dan tidak terlalu lengket. Oh ya, tambahkan juga sedikit pewarna kuning ya, agar tampilannya lebih menarik karena untuk jualan. Tapi jika untuk makan sendiri, ini pewarna makanannya silakan di skip aja. Kemudian ini kita aduk lagi sampai pewarnanya benar-benar tercampur rata. Oh ya, kalau Bunda mau menggunakan tepung maizena, gunakan tepung maizena yang curah ya, jangan yang bungkusan atau yang kotakan. Itu karena harganya cukup mahal dan kurang terjangkau kalau untuk jualan yang murah. Tapi kalau misalnya Bunda menggunakan tepung maizena yang kiloan atau curah, itu harganya murah banget. Nah, seperti ini udah cukup, ini bisa langsung kita bentuk-bentuk. Oh ya, jangan lupa gunakan sarung tangan plastik ya yang sudah diberi dengan sedikit minyak sayur. Ambil sedikit adonan, kemudian letakkan stik es krim di bagian tengahnya. Kemudian ini kita kepal-kepal, dibentuk seperti ini. Bagaimana mudah ya Bun ya membuatnya? Saya ulangi lagi ya. Ambil sedikit adonan, kemudian letakkan es krim di bagian tengahnya sambil agak dikepal-kepal dan membentuk seperti sempol seperti ini.
Jika Bunda membentuk seperti yang ada di video, ini satu resep bisa menghasilkan 13 sempol tahu seperti ini. Oh ya, untuk stik es krimnya, kalau untuk jualan Bunda langsung beli yang satu pak aja ya sekaligus karena harganya jauh lebih murah. Bunda bisa membelinya di toko kue ataupun di toko online. Ini satu pak yang isi 500 piece, harganya cuma 7.500. Jadi satu piece-nya ini kalau beli sekaligus banyak, cuma sekitar 15 rupiah. Jika sudah dibentuk semua, ini bisa langsung Bunda goreng ataupun boleh direbus juga ya kalau untuk di stok. Dan punya saya ini akan saya rebus aja dulu biar lebih awet. Siapkan air dalam panci yang sudah dipanaskan. Ini airnya agak banyak ya Bun ya. Ini kita didihkan dan diberi sekitar setengah sendok makan minyak sayur. Nah ini setelah airnya mendidih, kemudian masukkan sebuah tahu yang tadi udah kita buat. Ini kita rebus sampai matang. Ciri-ciri sudah matang, ini akan mengambang dengan sendirinya. Nah, jika sudah mengambang, ini langsung aja kita angkat, jangan lama-lama, karena ini kan terbuat dari tahu ya, kalau terlalu lama direbus, ini nanti bisa hancur. Jadi kalau sudah ada yang mengambang, ini langsung bisa kita angkat aja. Nah, ini yang tadi sudah direbus, ini memang masih panas ya, jadi masih agak lunak dan lengket. Jadi ini harus kita dinginkan terlebih dahulu. Nah, ini punya saya yang udah didinginkan, ini jadinya bagus ya, udah jadi lebih kokoh dan nggak terlalu lengket. Jika sudah direbus seperti ini bisa Bunda stok ya Bun ya. Bisa Bunda untuk jualan besok harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Kemudian disimpan di kulkas bawah. Kemudian dibawa keesokan harinya untuk dijual atau digoreng. Tapi punya saya ini akan langsung saya goreng aja. Siapkan minyak yang sudah dipanaskan dalam wajan secukupnya. Kemudian ini kalau udah panas minyaknya kita goreng aja. Untuk menggorengnya gunakan api sedang cenderung besar ya. Kenapa kita pakai api sedang cenderung besar? Ini biar nggak terlalu lama kerendam di minyaknya dan bagian luarnya ini juga akan cepat garing dan berkulit. Karena kan bagian dalamnya ini sebenarnya udah matang ya. Kita hanya tinggal menggaringkan bagian luarnya. Ini sebenarnya gorengnya nggak sampai garing sih ya. Ini sampai agak berkulit aja. Jadi nanti rasanya akan lebih sedap dan mantap. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup. Ini dua sisinya sudah berwarna agak kecoklatan dan sudah agak berkulit. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Nah, ini yang tadi sudah kita goreng. Ini sangat menarik ya Bun ya. Ini terlihat sangat menggoda selera. Ini dimakan seperti ini aja udah enak banget. Tapi ini agar rasanya lebih mantap. Ini akan saya beri tambahan saus sambal juga saus mayones. Jadinya seperti ini. Ini terlihat sangat menggoda selera ya Bun ya. Siapa yang menyangka kalau ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapatkan. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini tahunya lembut, gurih, bercampur dengan mie yang lezat, ditambah dengan saus sambal dan saus mayones di atasnya. Ini benar-benar enak. Ini bukan hanya bisa dijadikan sebagai camilan, tapi untuk dijadikan lauk juga sedap ya. Ini kalau Bunda makan satu pasti kurang. Ini recommended banget untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp4.966, menghasilkan 13 piece, jadi modal satuannya sekitar Rp384. Nah, ini masih bisa Bunda jual dengan harga mulai dari 1.000-an aja. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bunda ya. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal yang Bunda keluarkan di daerah tempat tinggal Bunda. Karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.